sedulur nyawiji siji ing guyub lan rukun tansah ngajeni lan ngopeni ukur gunung handoko pagerti sedulur ojo utur yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para petani, marilah kita bagi-bagi ilmu. Kita akan menjelaskan cara menanam padi. Kepada Bapak Ibu, ini adalah padi saya. Bibitnya adalah bibit supadi. 1 kilo harganya 140.000. Cara menanamnya, pertama-tama kita sebelum labuan semua gulma kita semprot dengan Roundup atau Noxon sehingga kelihatan bersih. Ini adalah sawah tak ada hujan. Setelah ada hujan sekitar bulan November Desember, yaitu kita gung ya selama 7 hari atau 5 hari sehingga lahan ini menjadi empuk. Setelah itu kita sawir dengan pupuk organik, yaitu pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Setelah itu baru kita bajak dengan traktor. Kebetulan saya punya traktor sendiri dan saya juga bisa traktor sendiri dibantu dengan 1 orang teman. Setelah itu kita membuat persemaian. Persemaian kira-kira setiap 1 kilo itu 2 meter persegi. Setelah persemaian itu kita buat rata, kita buat bedeng sepanjang lebarnya adalah 1,5 sampai 2 meter. Itu kita berikan gang, yaitu gang untuk lewat. Setelah rata kita berikan pupuk organik tadi, yaitu pupuk kandang. Kita berikan obat saya adalah obatnya kita berikan obat agar penyakit tidak menyerang. Kita pilihkan tempat yang jauh dari hama penyakit. Setelah itu kita rendamkan benih, yaitu kita rendam 1 kali 24 jam. Setelah itu kita beb. Nah, setelah kita beb selama 1 atau 2 hari, yaitu kita lihat sudah berketambah atau belum. Kalau sudah berketambah, lalu kita taburkan. Ya tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang. Setelah 3 minggu, ini kita bajak lagi, kita garu sehingga rata. Sehari sebelum tanam kita garu rata. Setelah itu kita tanami. Ini adalah jaraknya 20-25 atau sistem sekarang katanya legowo. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, setelah tanam 1 minggu kita pupuk. Ini kurang lebih 7.000 meter persegi. Nah itu kita pupuk dengan pupuk anorganik. Korea 1 sak atau 50 kilo, Ponska 3 sak atau 150 kilo. Kita tambah dengan KCL, yaitu setengah sak. Setelah itu kita taburkan rata. Setelah itu kita buat macak-macak airnya, yaitu kira-kira 3 cm sampai 5 cm. Tiap 5 hari ya kita buat macak-macak. Setelah usia 40 hari itu kita genangi setinggi 5 cm. Selalu saya pantau kalau ada penyakitnya, kebetulan tidak ada. Nah, setelah itu, setelah usia 40 hari, kita pupuk kembali. Kita pupuk kembali
dengan urea adalah 1 kintal, 2 kintal urea, khusus urea itu 1 kintal. Setelah itu kita siangi atau kita watun agar tanah ini menjadi remah. Setelah itu baru kita pupuk lagi, pupuk yang kedua kita berikan urea 1 sak dan KCL 1 sak. Setelah itu tinggal kita openi, kita pantau ada penyakit atau enggak. Sebab penyakit padi itu ada yang namanya ya patah leher, bercak-bercak. Nah itu kita uji padi. Kalau ada kita obati, kalau bercak-bercak daun kita obati dengan Blasgon atau Super Kit. Setelah itu kita pantau kalau ada ulatnya. Biasanya daunnya putih-putih. Ini kita semprot ya dengan sangkil. Kebetulan ini adalah aman, tidak ada hama. Walaupun tidak ada hama, ini antisipasi sudah kita semprot dengan Blasgon. Kepada Bapak Ibu sekalian, setelah itu nanti menjelang berbunga itu kita obati dengan skor agar padi akan jedul, keadaannya sudah sehat. Setelah itu nanti padi mulai menguning, yaitu akhirnya kita buat sap sehingga pembuahan sempurna dan padi akan tua. Nah, padi akan tua nanti kita red atau kita panen 90% kalau sudah tua. Sebab kalau terlalu tua banyak padi yang rontok. Tapi kalau terlalu muda nanti gabahnya ya kurang bagus. Nanti berasnya patah-patah. Sehingga cara memanen padi kalau 90% sudah menguning. Kepada Bapak Ibu sekalian, ini biasanya bibitnya adalah 7 kilo. Nah, setelah panen gabah basah ini bisa menjadi 110 kresek. Rata-rata satu kresek mungkin 40 kilo. Setelah kita jemur, dibawa pulang, kita jemur, itu menjadi gabah kering sekitar 65 sampai 70. Nah, harga gabah pada masa-masa ini adalah kilo 5.500. Berarti kalau Bapak Ibu bisa menghitung, kita menanam padi dengan bibit unggul ini betul-betul masih menjanjikan. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu, mari kita mencoba dengan bibit yang unggul. Sebab bibit unggul ini, mapan atau supati, itu akan tahan penyakit, tahan hama wereng, tahan patah leher. Seperti contoh yang ini adalah baru berumur sekitar 45 hari. Bisa lihat dengan pupuk kandang yang difermentasi, dengan pupuk yang tepat dan berimbang, hasilnya seperti ini. Tapi Bapak bisa lihat di sebelah belakang saya, itu tanpa pupuk kandang yang difermentasi. Pupuknya adalah kurang tepat. Akhirnya bisa lihat, bisa membandingkan yang memakai pupuk organik fermentasi, yang memupuk dengan tepat dan berimbang, jauh lebih berbeda. Maka para petani, marilah kita selalu mencari ilmu. Seperti di sini di Pasean itu setiap bulan ada PPL dari Bu Maria, ada Ketua BPP, Bu Torsi, itu memberikan penjelasan. Namun ya para petani itu sulitnya kalau tidak kumpul-kumpul sulit. Untuk itu mari para petani, kalau petani memakai ilmu, kita akan mudah. Jadi ada pepatah, dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan agama hidup kita akan terarah. Dengan budaya hidup kita akan indah. Selamat mencoba. Ini adalah padi saya, Pak Sukaya SPD. Alamat saya
Jati, RT 01, RW 02, Desa Pasean, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri.